I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Dalam konteks kehidupan bernegara, peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sehingga secara reflektif mereka dapat melihat praktik bernegara yang ideal maupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara, tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila, menurut Murdiono, terdapat 3 tataran nilai. Nilai dasar. Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Dari segi kandungan nilainya, maka dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai instrumental. Penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu dan bersifat kontekstual. Nilai ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan mengacu serta berlandasarkan pada nilai dasar yang dijabarkannya. Nilai praksis, nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara maupun dilakukan oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perorangan. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, nilai dasarnya adalah ketuhanan. Untuk nilai instrumentalnya, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, Ayat 1, yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Dan nilai praksisnya adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya adalah kemanusiaan. Untuk nilai instrumentalnya, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C, yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan nilai praksisnya adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, nilai dasarnya adalah persatuan. Untuk nilai instrumentalnya, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36A, yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan nilai praksisnya adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, dan mengembangkan sikap saling menghargai. Sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasarnya adalah kerakyatan. Untuk nilai instrumentalnya, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A, Ayat 5, yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nilai praksisnya adalah ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasarnya adalah keadilan. Untuk nilai instrumentalnya, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34, Ayat 1, yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nilai praksisnya adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kesimpulannya adalah, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari pemahaman terhadap tataran nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai ini harus saling tersinkronisasi dan tidak bertentangan.
Nah, sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unit pertama yang berjudul Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi. Sebelumnya, apa itu konstitusi? Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris, Constitution, dalam bahasa Belanda, Constitutie, dalam bahasa Jerman, Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja atau framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolusi Grundwet, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersamaan dengan rencana perumusan dasar negara Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau bisa disebut juga BPUPK. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketahui oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada 14 Juli 1945, BPUPK mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal ini dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Dilanjutkan sidang tanggal 15 Juli 1945 dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain mengenai betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Paduka Tuan Ketua Undang-Undang Dasar
negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya undang-undang dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan minus keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran, apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang dasar ini sangat penting, oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Kesimpulan dari bab 2 unit 1 adalah Undang-Undang 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat. Sedangkan Undang-Undang 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts,